Tuh ya, jadi teman-teman ini contoh-contohnya, kalau himpunan yang sama itu maka dia memiliki elemen yang sama pula. Walaupun urutannya berbeda ataupun, urutannya ada yang double gitu ya di sini, itu nanti dia dalam asalkan elemennya sama, maka dia disatakan sebagai himpunan yang sama. Tapi kalau seandainya ada elemen yang berbeda kayak ini, yang soal nomor contoh yang ketiga, maka dikatakan A itu tidak sama dengan B. Nah, sedangkan kalau yang himpunan yang ekivalen, itu adalah himpunan yang jumlahnya sama. Jadi kalau kita punya 2 buah himpunan, kardinalitasnya sama, maka dia katakan himpunan itu adalah ekivalen. Oke. Nah, sedangkan kalau ini adalah himpunan yang tidak berhubungan ya, himpunan saling lepas. Contohnya apa tadi? Ini misalkan gitu ya, misalkan U itu adalah himpunan mahasiswa kelas E. Terus B itu adalah himpunan mahasiswa kelas E yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Sedangkan A contohnya himpunan mahasiswa kelas E yang perempuan. Maka di sini kan tidak ada yang beririsan ya. Di sini ada nggak yang masuk laki-laki juga masuk perempuan? Ada nggak? Ada yang jenis kelaminnya dipertanyakan? Nah, kalau tidak ada berarti ini adalah himpunan yang saling lepas karena tidak ada satupun objek di kelas ini yang masuk ke kelompok A juga masuk ke kelompok B. Pasti semuanya akan saat memilih satu saja. Masuk kalau dia laki-laki berarti masuk ke himpunan B, kalau dia perempuan dia masuk ke himpunan A. Dan tidak akan ada yang beririsan. Kenapa? Karena memang semuanya pasti punya jenis kelamin satu saja, tidak mungkin ada jenis kelaminnya on off gitu ya, siang laki-laki, malam perempuan gitu. Ada nggak di sini? Dual but, Bu. Dua but. Ya kan dia nggak ada. Jadi kalau kita punya himpunan seperti itu, maka di sini adalah himpunan yang saling lepas gitu ya. Jadi dia itu tidak memiliki himpunan yang sama. Begitu teman-teman, itu adalah definisi dari himpunan. Nah, sedangkan kalau himpunan kuasa atau power set itu adalah kita mendaftarkan semua elemen bagian ya, semua himpunan bagian dari himpunan A, termasuk dari kosong dan himpunan A itu sendiri. Jadi ini mah, power set itu kita bikin suatu himpunan baru, yang di mana semua elemennya itu bagian dari A menjadi suatu himpunan, ditambah himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Jadi kalau kita punya himpunan A, isinya 1 dan 2, maka power set dari A itu bisa kosong, ya himpunannya terdiri dari kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Tuh, jadi kalau kita punya power set itu, ya tinggal kita contohnya kita daftarkan saja, ibaratnya saya punya B itu adalah A, B, dan C. Maka power set dari B itu adalah himpunan dari kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, kemudian himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan A, B, C. Jumlahnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dia nanti akan menggandakan sebanyak 2 pangkat N. Karena di sini B itu panjangnya adalah 3, maka panjang dari power set B itu adalah 2 pangkat 3, adalah 8. Tuh, jadi kalau sekarang ibaratnya saya punya suatu himpunan D. Panjang dari banyaknya elemen dari himpunan D itu adalah 5. Maka berapa banyaknya elemen power set dari D, teman-teman? Kalau saya punya himpunan D, yang kardinalitasnya adalah 5 atau banyak elemennya 5, berarti berapa banyak elemen dari power set D?
2/5, Bu. Berapa? Iqbal? Berapa, Bal? Yang lebih jelas lagi ngobrolnya? 2/5, Bu. 2 pangkat 32. 5. Sip. Jadi di sini kita punya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ya, gitu ya. Kalau untuk menentukan power set tinggal nanti dideretkan aja gitu ya, mulai dari himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari satu elemen, masing-masing elemen tersebut dipasang-pasangkan sampai menghimpunan dari himpunan itu sendiri. Nah, itu. Jadi tadi kita sudah menemukan ada